kita sedang berada di dealernya Adora atau miliknya Indomobil, di mana Indomobil ini punya merek baru motor listrik yang tadinya merek G, sekarang sudah berganti menjadi Aldora, khusus untuk motor listrik. Nah, di depan saya ini ada unit dari Aldora. Ini saya pegang brosurnya karena memang saya baru tahu sekarang ini bahwa di Indomobil itu ada motor listrik Adora. Nah, yang ada di depan saya ini adalah Adora versi pinknya. Jadi untuk para cewek-cewek atau ibu-ibu atau mungkin adik-adik yang suka dengan warna pink, ini menjadi salah satu listrik yang bisa jadi salah satu pilihan bagi penyuka warna pink. Nah, kita akan bahas secara singkat saja. Kita akan bahas secara eksterior, fiturnya, terus nanti kelebihan apa, kekurangan apa versi saya. Jadi teman-teman silakan video sampai selesai. Untuk yang pertama kita akan melihat dari segi bodinya dulu. Nah, kalau dari kamera mungkin ini akan terlihat sangat sangat mengkilat sekali. Jadi sangat seperti kayak basah ya. Ini ketika saya sentuh di bodinya ini bodinya sangat licin sekali ya. Licinnya tuh bukan licin dari silikon, tapi memang licinnya tuh memang berasal dari catnya sendiri. Nih, bukan silikon. Kalau silikon saya lebih hafal bahwa ini licin silikon, tapi ini enggak. Ini untuk penampang lebarnya dia lebih halus. Jadi catnya itu lebih menarik. Di bagian lekukannya ini saya pegang. Ini terasa halus, tidak kasar. Alias finishingnya ini sudah bagus di bagian catnya. Tapi sekali lagi ketika memiliki kendaraan listrik yang banyak cat halusnya, otomatis teman-teman harus memproteksinya karena rawan lecet bagi yang kurang kurang hati-hati. Ini sangat rawan sekali lecet, apalagi di bagian sini, bagian dek depan ini, belakang, sorry. Bagian dek belakang ini akan rawan sekali lecet ketika mungkin teman-teman memboncengkan anak kecil atau bawa barang. Ini akan menjadi bagian yang rawan untuk lecet ya. Oke, kita lihat dari bodi sudah. Untuk kualitasnya, untuk bodinya tidak tebal, tidak tipis, tapi lebih ke tipis sih daripada yang lain. Karena ini ketika saya ketuk itu suaranya tuh lebih kayak kerupuk gitu ya. Tipis. Nah ini bisa denger ya. Nah ini tipis, menurut saya tipis. Ini nggak masalah sih. Oke, di bagian depan ini menarik ya, bagi saya menarik. Karena di bagian sennya ini ada 3D-nya, jadi kayak ada tambahan mikanya yang berbentuk tahu di sini. Di dalamnya ada LED-nya, jadi kesan 3D-nya itu dapat. Dan untuk alisnya ini mutar sampai full satu rangkaian dari si lampunya Aldora ini. Untuk lampu utamanya ada di bagian depan. Dia menggunakan dia lebih ke biled sih ya. Jadi dia LED yang menggunakan reflektor di bagian depannya dan menggunakan lensa. Di bagian headlampnya, lampunya ini dihiasi menggunakan krom. Jadi ini lebih ke kayak luxury aja. Dia tampilannya luxury karena banyak lebih ke cantiknya. Jadi di bagian headlampnya itu dihiasi oleh beberapa krom. Bahkan di luarnya headlamp ini juga menggunakan krom sebagai pemanis si headlampnya Adora ini. Kalau kita lihat di bagian velg depan ini mengingatkan salah satu merek motor listrik ya, model kipas. Nah ini si Adora ini masih menggunakan ban merek Cina. Ini merek Cina ya, dan bannya ini 90/90 ring 14. Oke, kita lihat cakramnya. Untuk bagian cakramnya, dia menggunakan cakram yang cukup lebar. Menurut saya ini cukup lebar. Dan dia banyak lubang-lubangnya. Ini bagus karena bisa melepas panas ketika pengereman itu sering dilakukan. Jadi ketika piringan cakram itu banyak lubangnya, itu pelepasan panas itu lebih cepat daripada tidak ada lubang-lubang sama sekali.
Karena di sini ada tambahan lubangnya di sini. Selain yang lubang ini ada tambahan. Jadi cukup menarik ya bagi saya ya. Terus ada kalipernya. Kalipernya ini bertuliskan DAL. Dia menggunakan double piston di sini. Oke, di sini ya. Terus untuk bagian selebor, selebornya itu mirip ya, mirip motor bensin lah ya. Cukup proporsional dengan bodinya yang ada di atas. Kalau sekilas ini mengingatkan salah satu merek motor bensin yang miliknya Jepang. Mirip sekali, hampir mirip. Ini cukup proporsional untuk bagian selebor dengan bodinya. Jadi lekukannya ini cantik ya, menurut saya ini cantik. Lalu kita lihat bagian belakang. Di bagian kunci kontaknya di sini. Di bagian kunci kontaknya dia ada apa ya, kayak ambient apa ya, pokoknya lampu-lampu hias lah. Setiap dia kontak on dia hidup. Ini juga hidup. Selain ini ada juga di bagian panelnya. Ini panelnya cukup besar ya teman-teman, gede-gede. Bagi teman-teman yang jempolnya gede-gede, nah ini cukup mantep untuk memencet. Dan ini one push ya, jadi sistemnya harus diklik 2 kali untuk mematikan dan menghidupkan. Contohnya di sini, bagian sini ini ada tombol P, ada tombol hazardnya. Nah ini cukup menarik, ini tombol regennya. Ketika kita geser ke kiri, dia regennya akan lebih besar daripada tidak menggunakan. Kalau tengah itu biasa, kalau ini dia mati. Tapi kalau dimentokkan seperti ini, dia regennya besar. Seperti itu. Saya besarnya seberapa saya juga kurang tahu karena informasi dari salesnya sih seperti itu. Lalu ada tombol D. D ini menu ya teman-teman. Menunya itu, bukan menu, mode. Modenya sampai 3. 1, 2, 3. Nah kita coba speed 1 sampai berapa? Speed 1 33, speed 2 55, speed 3 80 km per jam. Dia menggunakan BLDC hub dengan daya wattnya berapa ya di sini ya? Untuk wattnya di sini 3000 watt. Jadi 3000 watt cukup besar ya. Cukup besar untuk 3000 watt. Oke, lagi geser ke sebelah sini. Lampunya ini always on ya teman-teman. Nah ini lampu utamanya tuh always on, tidak ada tombol untuk mematikan. Ini sudah mengikuti peraturan terbaru dari kendaraan bermotor yang harus always on nyala. Di sini ini tombol dim teman-teman. Nah ini dim. Kalau ini tombol jarak dekat, jarak jauh. Kalau ini klakson. Kalau ini tombol mundur. Tombol mundurnya itu ditekan sambil digas. Nah seperti ini. Kalau nggak ditekan ya dia nggak bisa jalan. Nah menariknya dari Adora, ini di bagian speedometernya. Speedometernya ini bisa 2 mode. Ketika siang hari dia akan seperti ini putih, sedangkan kalau malam hari dia akan berubah menjadi hitam. Kalau siang hari, kalau siang hari dia akan seperti ini, kalau malam hari dia akan seperti ini. Nah kita mode malam aja biar kelihatan. Di sini ada tripnya bisa jalan berapa, sudah jalan berapa. Di sini ini ada odonya, ini kilometer per jamnya. Ini baterai tinggal berapa persennya. Nah ini bisa mirroring menggunakan HP teman-teman. Jadi bisa menggunakan map di HP, bisa mirroring ke speedo ini. Contohnya di sini teman-teman. Nah ini ada pengaturan musiknya. Jadi ini motor sudah ada speakernya di bagian depan. Bisa disambungkan musik. Lalu bisa, ini ada aplikasinya. Lalu pengaturan bahasanya ini bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Pengaturan temanya seperti tadi, ini bisa otomatis. Pengaturan audionya bisa dihapus. Lalu ada pengaturan format jamnya, format kecepatannya, kilometer atau mph, tingkat kecerahannya bisa diatur. Diaturnya, nah ini, caranya. Nah ini bisa disetel kecerahannya seberapa. Ini menarik menurut saya karena ini TFT ya, speedonya sudah TFT dan cakep sekali. Kita lihat bagian joknya.
Di dalam joknya ini mendapatkan jaket ya teman-teman. Ada jaket dari Adora, ada helm pinkinya. Yang menarik dari Adora adalah baterainya. Baterainya menggunakan 72 volt 32 Ah. Ini cukup besar ya teman-teman ya. Ini baterainya pilon dan dia Li-ion pilon ya teman-teman. Cukup besar untuk kendaraan ini. Kita lihat bagian belakang. Di bagian belakang, shocknya ini sudah adjustable. Jadi teman-teman yang mungkin kurang empuk atau kurang keras, ini bisa di setel bagian sininya. Nih seperti ini bisa di setel ya. Disesuaikan kebutuhan teman-teman. Kalau sering boncengan ya dibuat agak keras, kalau sendirian ya dibuat lebih empuk. Lalu ini covernya plastik seperti biasanya, ada tulisannya Indomobile, ada selebornya. Nah ini dinamonya ini tidak full sampai ke velgnya, jadi dinamo dan velg itu ada space-nya, ada jaraknya, dimana ini terlihat kosong alias bolong. Ini cukup bagus karena ketika misalnya kalian terkena lubang, itu tidak akan merusak dinamonya, karena dinamonya ada di bagian tengah. Jadi ketika peleknya peyang, dia aman untuk dinamonya. Itu kelebihan dari dinamo hub 3000 watt si Adora ini. Dan ada cakramnya, kalipernya sama seperti depan, dia menggunakan 2 piston. Dan cakramnya pun sama besarnya yang ada di depan, cuma berbeda piringan sih ya. Kalau di sini di belakang lubangnya nggak begitu banyak sih, ini lebih ke standar biasa aja. So di bagian belakang, di bagian stop lamp ini LED-nya itu sudah full, baik sennya, baik stop lamp-nya ini sudah LED dan ditambahi efek 3 dimensi. Ada 3D-nya, jadi kayak ada mika yang nonjol seperti ini. Ini cukup menambah kesan elegan dari si Adora ini. Terus ini ada lampu platnya, ini sudah menggunakan lampu LED karena berwarna putih dan tidak panas. Dia menggunakan LED untuk plat nomornya. Nah kita coba posisi berkendaranya. Untuk posisi berkendaranya ini sudah pas untuk saya tinggi 170 cm. Dengan kaki saya ini ideal, jadi tidak terlalu naik, tidak terlalu turun. Ini sudah cukup pas. Ini mirip seperti motor bebek biasa. Jadi cukup nyaman untuk dikendarai. Bahkan joknya ini empuk sekali ya teman-teman. Ketika ditekan itu empuk sekali, tidak terlalu keras, tapi nyaman sekali. Ya mungkin itu aja review terkait Adora dari Indomobile. Mungkin bagi teman-teman yang sudah punya atau mungkin penasaran atau sudah punya pengalaman terkait unit Adora dari Indomobile ini, silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, subscribe, dan tentunya tonton terus video sampai selesai. Terima kasih, sampai jumpa dan dadah.